Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran PBB di kelas 6 kita hari ini adalah masih membahas tentang zakat, yang mana kita akan mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat serta apa saja hikmah ketika kita berzakat. Sebelum kita memasuki pelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita akan membahas orang yang berhak menerima zakat. Dalam memberikan zakat, kita harus perhatikan siapa saja yang kita serahkan. Sasarannya apakah tepat atau tidak. Karena dalam memberikan zakat ini ada syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah. Nah, baiklah, ketentuan tersebut sebagai berikut, yang mana hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya, yakni si mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam, yakni untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, yakni orang yang berhutang, untuk orang yang sedang berjalan membela agama Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu atau dalam keadaan musafir, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi secara terperinci, bahwasanya orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang fakir, yaitu orang yang sangat miskin. Yang mana sudah Bapak jelaskan bahwasanya orang fakir itu adalah ketika dia mempunyai kebutuhan di dalam kesehariannya itu 30.000, sedangkan dia hanya dapat berpenghasilan 10.000, itu namanya fakir. Fakir ini bisa tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Kemudian lagi yang namanya miskin. Miskin itu hidupnya hanya pas-pasan. Kebutuhan misalkan 20.000, ya penghasilannya segitu, 20.000 juga. Kemudian lagi pengurus zakat amil, yakni kalau di Indonesia namanya BAS, Badan Amil Zakat Indonesia. Itu biasanya ada di Sabilul Muhtadin untuk kita di Banjarmasin. Seperti kita melakukan zakat fitrah, sebagian kan ada yang mengantar ke masjid-masjid, itu termasuk pengurus zakat. Kemudian lagi mu'allaf, yaitu orang yang baru beragama Islam. Kemudian lagi orang yang berhutang, terlebih lagi orang yang sangat banyak mempunyai hutang, yang mana hutangnya itu memang dia bersungguh-sungguh untuk membayarnya, tetapi memang tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya tersebut, maka itu orang ini termasuk orang yang dianjurkan dalam diberikan zakat. Kemudian lagi orang yang berjuang pada jalan Allah, yaitu fisabilillah, yakni seperti orang-orang yang sedang berperang pada zaman dahulu. Nah, kalau sekarang adalah berjuang di jalan Allah itu berupa seperti kepentingan-kepentingan umum, seperti pendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Itu termasuk salah satu sasaran dalam memberikan zakat kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang berjalan pada jalan Allah, yakni berjalan pada agama Allah, terutama bagi penuntut ilmu termasuk juga. Kemudian lagi hamba sahaya, ini hanya ditemukan pada zaman dahulu saja, sekarang tidak ada lagi. Kemudian Ibnu Sabil atau orang yang sedang bepergian, yakni musafir. Hal ini orang ini patut sangat diberikan zakat sasarannya. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan harta atau sesuatu yang mereka gunakan untuk melengkapi keseharian mereka. Dan dalam 8 sasaran ini berlaku untuk semua zakat, entah zakat fitrah maupun zakat mal. Bahkan untuk seperti hal-hal yang memberi lainnya seperti sedekah, infak, dan lain-lainnya, orang yang 8 ini sangat dianjurkan untuk diberikan. Intinya dari 8 orang ini anjurannya
bertujuan yang sangat besar. Pastinya mereka sangat memanfaatkan orang yang 8 ini dari harta-harta yang kita berikan tersebut, entah itu zakat mal maupun zakat fitrah. Kita memasuki ke hikmah berzakat. Adapun hikmah berzakat itu diantaranya adalah membersihkan harta jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Sebagaimana dari asal kata dari zakat adalah membersihkan, yakni membersihkan si pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus, yang pastinya dapat membersihkan dari rasa pelit dan menimbulkan rasa memberi. Kemudian kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama, terlebih lagi untuk memotivasi bahwasanya orang yang memang berkebutuhan lebih sangat dianjurkan untuk berzakat. Yang pastinya dulu untuk semua secara umum untuk umat Islam, yang pasti kita untuk berzakat fitrah itu adalah diantaranya saling silaturahmi, kemudian lagi saling peduli antar sesama. Karena zakat fitrah berlaku untuk semua umat Islam. Kemudian yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Apabila dia memang jujur dan bertanggung jawab atas rezekinya, maka dia akan menghitung serta menelaah apakah dia memang sudah cukup untuk berzakat atau belum, dan dia selalu berhati-hati atas harta yang dia milikinya. Kemudian lagi yang kelima, mengingat manusia bahwa harta dan kekayaan hanya titipan Allah. Apabila dia melaksanakan zakat ini, entah itu zakat fitrah dan zakat mal, dia secara tidak langsung sudah melaksanakan melaksanakan suatu yang memang keharusan bahwa sebagai umat hamba Allah Ta'ala harus menjadi khalifahnya di muka bumi, yakni memberikan kemaslahatan untuk orang sekitar, terutama lagi dalam hal harta, yakni ketika dia memberi berarti dia mempercayai bahwasanya harta yang dia miliki itu ada milik orang lain juga yang perlu diberikan. Sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada tugas, kerjakan di buku tulis PBB. Soalnya ada di halaman 40, kerjakan tanpa soal, langsung jawaban. Sebelum Bapak tutup, kesimpulannya bahwasanya orang-orang yang berhak menerima zakat itu berlaku untuk zakat fitrah dan zakat mal. Yang 8 itu sesuai anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan anjuran oleh Rasulullah SAW, yang mana tujuan tersebut pasti ada manfaat yang sangat banyak serta hikmahnya. Kemudian lagi hikmah dalam memberikan zakat tadi, secara umum kita pastinya dapat menemukan rasa jiwa sosial. Kemudian lagi kita merasakan bahwasanya harta yang kita miliki itu ada orang yang berhak untuk menerima dari harta kita tersebut. Kemudian lagi kita mengimplementasikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi. Semoga bermanfaat ilmunya dan dapat kita mengamalkan dalam ketika kita berzakat, dan semoga tepat sasaran. Tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.